Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bahasan malam hari ini insyaallah tentang kisah sahabat Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang zuhud dalam kehidupannya. Ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, maka Sa'id bin Amir mendatangi beliau dan memberikan nasihat. Sa'id berkata, "Wahai Umar, aku berwasiat kepadamu agar kamu bertakwa kepada Allah dalam urusan manusia, dan janganlah kamu takut kepada manusia dalam urusan Allah. Janganlah ucapanmu bertentangan dengan perbuatanmu, karena sesungguhnya ucapan yang paling baik adalah yang sesuai dengan perbuatan. Wahai Umar, hadapkanlah wajahmu untuk orang yang Allah serahkan urusannya kepadamu, baik orang-orang muslim yang jauh atau yang dekat. Cintailah mereka sebagaimana Anda mencintai dirimu sendiri dan keluargamu, dan bencilah mereka sesuatu yang Anda benci bagi dirimu dan keluargamu. Dan tundukkanlah beban menjadi kebenaran, dan janganlah kamu takut celaan orang yang mencela dalam urusan agama Allah." Maka Umar berkata, "Siapakah yang mampu menjalankan itu, wahai Sa'id?" Seolah-olah Khalifah Umar mengatakan sangat berat sekali melaksanakan hal tersebut. Maka Sa'id menjawab, "Orang laki-laki sepertimu insya Allah mampu melakukannya, yaitu di antara orang-orang yang Allah serahkan urusan umat Muhammad kepadanya, dan tidak ada seorang pun perantara antara dia dengan Allah." Artinya, insya Allah Umar sebagai pemimpin tertinggi kaum muslimin, yang tidak ada lagi setelah Rasulullah SAW wafat ini, ketika beliau menjadi khalifah, tidak ada lagi atasan dari Umar, tidak ada pimpinan dari Umar, tidak ada. Beliau langsung mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalifah Umar radhiyallahu anhu menugaskan Sa'id bin Amir menjadi gubernur di Homs, di wilayah Suriah sekarang. Maka Sa'id menolak. "Wahai Umar, aku ingatkan dirimu akan Allah. Janganlah Anda menjerumuskan saya ke dalam fitnah." Beliau merasa tanggung jawab sebagai gubernur ini suatu hal yang berat, khawatir nanti dia tergelincir. Maka dia menolak. Umar marah kepada Sa'id bin Amir. Umar berkata, "Kalian menaruh urusan berat ini di pundakku, lalu kalian berlepas diri dariku. Demi Allah, aku tidak akan melepaskanmu. Anda harus berangkat, dan akan kami beri gaji sebagaimana seorang gubernur menerima gaji." Umar merasa kaum muslimin sudah mempercayakan kepada beliau amanat sebagai khalifah, maka tidak sepatutnya mereka lepas tangan untuk tidak bersama-sama dengan Umar untuk saling menolong dalam menjalankan amanat tersebut. Akhirnya Sa'id bin Amir pun melaksanakan tugas dari Umar ini untuk berangkat ke Syam untuk menjadi gubernur di sana. Tapi beliau tidak mau
menerima gaji bulanan, cukup tunjangan dari Baitul Mal yang setiap tahun diberikan sudah cukup buat kehidupannya bersama keluarganya. Kemudian suatu waktu datanglah beberapa orang dari Homs ke Madinah. Umar bertanya kepada mereka untuk menuliskan daftar fakir miskin yang ada di kota Homs. Lalu orang dari Homs tadi menuliskan daftar nama fakir miskin dan diserahkan kepada Khalifah Umar. Khalifah Umar membaca, dan di antara daftar fakir miskin ada seorang yang bernama Sa'id bin Amir. Umar bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Mereka menjawab, itu gubernur kami. Apakah gubernur kalian miskin? Mereka menjawab, iya. Lalu Umar menangis terharu dan menitipkan 1000 dinar ke dalam sebuah kantong dan meminta mereka menyerahkan kepada Sa'id bin Amir. Sesampainya mereka di Homs, mereka menyampaikan amanat dari khalifah ini kepada Sa'id bin Amir. Lalu mereka pulang. Sa'id bin Amir ketika membuka, melihat uang sejumlah 1000 dinar, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri gubernur bertanya, apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin wafat? Sa'id menjawab, lebih besar lagi dari itu, lebih hebat lagi dari musibah wafatnya Umar. Apakah kaum muslimin kalah perang? Lebih dahsyat lagi dari kalah perangnya kaum muslimin musibah ini. Lalu apa? Telah datang dunia kepadaku untuk merusak akhiratku. Lalu istrinya memberikan pesan, bebaskan dirimu dari malapetaka itu. Istrinya tidak paham ya, kalau sebabnya dapat uang, tidak paham. Lalu suaminya menjawab, apakah kamu mau membantuku untuk melepaskan dari musibah ini? Ya, tentu. Lalu baru Sa'id bin Amir menyerahkan uang tersebut dan juga untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin yang ada di kota Homs. Lalu istrinya juga ikut membantu, memberikan kepada para janda, kepada anak-anak yatim dan lain sebagainya, sampai dihabiskan semua 1000 dinar itu, diberikannya kepada orang-orang lain. Ya. Dari sini, dari kata-kata Sa'id bin Amir ya, telah datang dunia kepadaku untuk merusak akhiratku. Sebenarnya dunia itu sendiri bukan suatu hal yang tercela sama sekali ya, tapi tiap orang berbeda dalam mensikapi. Khawatir kalau ternyata dunia tersebut, harta tersebut menjadikan dia lalai dari agama Allah, menjadikan dia lupa diri, menjadikan dia sombong, menjadikan dia bermaksiat dan lain sebagainya. Tapi yang sama-sama harus kita perhatikan, jangan sampai kita mencintai harta berlebihan. Sedangkan Allah mengingatkan kita, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kemudian dalam surat Al-Adiyat Allah juga menyebutkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Sebagian ahli tafsir menjelaskan karena sangat cintanya kepada harta mengakibatkan dia bakhil, mengakibatkan dia berbuat zalim kepada orang lain, mengakibatkan dia menghalalkan segala cara, tidak peduli dari yang halal apa yang haram. Maka Allah mengingatkan sebelumnya ketika menyebutkan wa innahu ala
wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sebelumnya Allah bersumpah dengan kuda perang. Wal adiyati dhabha, fal muriyati qadha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naq'a, fa wasatna bihi jam'a. Allah bersumpah dengan kuda perang agar manusia memperhatikan, merenung tentang kuda ini. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan nafas yang terengah-engah. Demi kuda perang yang ketika berlari kencang tersebut, tapal kuda menghentakkan batu lalu memercikan api. Demi kuda yang menyerang musuh di waktu subuh. Kuda tersebut menerbangkan debu dan juga masuk ke kerumunan musuh. Ya. Kuda perang ini tentu kuda yang terlatih. Dan kuda yang terlatih itu akan semangat berlarinya kalau ditunggangi oleh orang yang terlatih juga dalam menunggangi kuda. Dan kuda ini sebagai rasa terima kasih kepada pemiliknya, kepada orang yang merawatnya, yang memberi makan, memberi minum, merawat, itu siap berkorban untuk tuannya dengan lari yang sangat kencang, terengah-engah, dengan resiko masuk ke kerumunan musuh, bisa saja ditebas dengan pedang, dilempar tombak, panah, berisiko untuk mati. Tapi kuda itu tidak peduli, berani, sebagai bentuk rasa terima kasih kepada tuannya. Ini manusia diingatkan bahwa karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada manusia jauh lebih besar, lebih banyak, tidak terhitung dibandingkan jasa seorang pemilik kuda atau seorang yang merawat kuda. Tetapi mengapa manusia kebanyakan ingkar, kebanyakan kufur? Makanya setelah Allah bersumpah, Allah mengingatkan, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sungguh amat ingkar. Sebagian ahli tafsir menjelaskan lakanud di sini orang yang banyak mengeluh tentang musibah tapi lupa akan nikmat-nikmat Allah yang banyak. Ketika bertemu dengan orang yang ada hanya keluhan saja, pasar lagi sepi, untungnya lagi susah, lagi sakit, dan lain sebagainya, seolah-olah lupa berapa banyak karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak disebut. Manusia amat ingkar, kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggunakan nikmat-nikmat Allah di jalan yang diridhoinya. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia manusia menjadi saksi atas kekufurannya tersebut. Menjadi saksi dengan ucapan dan dengan perbuatannya. Dan di akhirat ketika manusia menolak, mengingkari dan mengatakan dirinya sebagai orang yang taat kepada Allah, padahal sudah ada catatan amal keburukan yang dia lakukan, tapi dia berusaha berbohong kepada Allah, maka mulutnya dibungkam oleh Allah. Kemudian kaki, tangan, kulit itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Mereka berbicara. Bisa dibaca di surat Yasin ayat 65, surat Fussilat ayat 21, bahwa anggota tubuh kita nanti di akhirat akan menjadi saksi atas apa yang dilakukan berupa kemaksiatan dan dosa. Wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat cinta kepada harta. Ini penyakit manusia
berupa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kemudian Allah berikan solusi setelah itu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Tidakkah dia mengetahui bahwa nanti akan dibangkitkan apa-apa yang ada di dalam kubur, akan dibangkitkan semuanya. Adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya yaumul hisab. Penting bagi setiap diri kita untuk selalu mengingat akan hari akhirat, mengingat bahwa kita akan diminta pertanggungjawaban yang menjadikan hati kita menjadi lembut. Mengingat kematian, hendaklah kita lembutkan hati kita dengan menengok orang sakit, menyolatkan jenazah, mengantarkan jenazah, agar kita ingat akan kematian, sesuatu yang pasti. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur, dan akan dinampakkan apa-apa yang di dalam hati. Di dunia manusia bisa menyembunyikan apa yang di dalam hati. Manusia lain tidak tahu apakah ibadahnya ria, apa karena Allah ikhlas. Manusia tidak bisa menilai, tapi Allah Maha tahu. Orang-orang munafik menampakkan dirinya sebagai muslim, sebagai pejuang, tapi di hatinya memendam dendam, memendam benci misalnya. Semuanya nanti akan disingkapkan, tidak ada rahasia bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, Maha teliti atas apa-apa yang dilakukan oleh manusia berupa ucapan, perbuatan. Semuanya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Dari sini juga mengingatkan kita untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Semoga ayat-ayat tersebut menjadikan kita semakin lebih cinta kepada Allah dan semakin bersyukur kepada Allah, dan semakin menjadikan kita takut akan azab Allah Subhanahu wa taala dan takut untuk berbuat dosa. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi datang ke Homs, ke tempat wilayah Sa'id bin Amir, berjumpa dengan penduduk di sana. Umar bertanya kepada penduduk, bagaimana menurut kalian pelayan kalian? Dibahasakan gubernur ini sebagai pelayan. Bagaimana pendapat kalian pelayan kalian? Maksudnya Sa'id bin Amir. Penduduk sebagian mengeluh. Ada 4 hal yang kami keluhkan tentang Sa'id bin Amir. Apa saja? Di antaranya, gubernur kami baru keluar menemui kami ketika hari menjelang siang. Adakah keluhan yang lebih berat lagi? Tanya Umar. Dia tidak menerima tamu seorang pun di waktu malam. Apalagi, kata Umar, dia dalam tiap bulannya seharian tidak keluar menemui kami. Apalagi, mereka berkata dia sering jatuh pingsan. Umar memanggil Sa'id bin Amir dan mempertemukan dengan perwakilan masyarakat yang mengeluh tentang Sa'id bin Amir. Umar berdoa, ya Allah, janganlah engkau ubah persangkaan baikku kepadanya pada hari ini. Umar memulai sidang dan berkata kepada mereka, apakah yang kalian keluhkan kepadanya? Sa'id mendengar. Dia keluar menemui kami ketika hari menjelang siang. Umar bertanya kepada gubernur, apa tanggapanmu? Gubernur menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku tidak suka untuk menyebutkannya sebenarnya, tapi terpaksa karena beliau harus menyebutkannya dengan jujur. Istriku tidak memiliki pembantu.
Saya tiap pagi membantunya membuat adonan tepung dan membuat roti. Setelah selesai sarapan, saya berwudu dan keluar menemui masyarakat. Artinya poin yang pertama ternyata bisa ditolerir. Artinya dia agak terlambat karena membantu istrinya dulu. Ini pelajaran juga bagi kita. Jangan sampai seorang suami merasa seolah-olah semuanya dia yang harus diladeni, yang harus dilayani. Dalam kondisi-kondisi tertentu, istri lelah, istri banyak yang harus dikerjakan di rumah, ada urusan anak, ada urusan dia kurang sehat, maka suami jangan segan-segan dan jangan gengsi untuk membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah. Kalau kita punya anak kecil, jangan malu untuk memandikan anak kecil, masih kecil gitu ya, menyuapi makanan misalnya. Yang kedua, apalagi yang kalian keluhkan, kata Umar. Mereka mengatakan dia tidak menerima tamu seorang pun di waktu malam. Kalau sudah Isya tidak menerima tamu. Apa tanggapan Anda, kata Khalifah kepada gubernur? Sa'id bin Amir menjawab, aku pun sebenarnya tidak suka menceritakan hal ini. Aku telah menjadikan siang untuk melayani mereka, maka aku jadikan malam untuk bermunajat kepada Allah. Dia anggap kalau sudah waktu malam, sudah waktunya untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mau diganggu dengan urusan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun tentu beliau juga punya asisten yang lain, orang lain yang bisa juga menerima, menampung keluhan gitu ya. Tapi dia secara pribadi sudah menjaga waktunya, membatasi, menjadikan malamnya itu untuk banyak beribadah di samping untuk istirahat. Apalagi yang kalian keluhkan? Mereka mengatakan dalam tiap bulannya seharian tidak keluar menemui kami. Atau dalam satu riwayat keluar menemui kaminya ketika siang menjelang sore. Apa tanggapanmu? Sa'id menjawab, aku tidak memiliki pembantu yang mencucikan pakaianku. Bahkan aku hanya memiliki pakaian yang aku pakai ini saja, satu bajunya. Jadi aku mencucinya sendiri, menjemurnya, setelah kering aku setrika dan aku memakainya. Baru setelah itu aku keluar menemui mereka ketika hari siang menjelang sore. Di negeri Arab yang panas, itu daerahnya tidak lembab dan jarang keluar keringat. Jadi walaupun pakaian tadi dikatakan sebulan sekali tidak ganti, tidak bau bajunya, tidak. Tapi ini menunjukkan luar biasa zuhud, sampai hanya punya pakaian hanya satu saja yang dipakai. Apalagi keluhan kalian? Mereka bilang dia sering jatuh pingsan. Apa tanggapan Anda? Kata Umar. Sa'id bin Amir menjawab, aku telah menyaksikan pembunuhan Khubayb bin Adi al-Ansari. Yang 2 pekan yang lalu kalau tidak salah saya pernah, atau sebelumnya ya, pernah diceritakan kisah Khubayb. Saat itu aku masih musyrik. Aku melihat orang-orang Quraisy menyiksa tubuhnya dan membunuhnya. Mereka berkata, apakah kamu ingin kalau Muhammad menjadi penggantimu? Maka ia berkata, demi Allah, aku tidak ingin merasa tenang dengan istri dan anak di rumah sementara Nabi Muhammad SAW tertusuk duri. Dan demi Allah, kata Sa'id bin Amir, aku tidak mengingat hari itu dan bagaimana aku tidak menolongnya, kecuali aku menyangka bahwa Allah tidak mengampuni aku, maka aku jatuh pingsan. Pada saat itu Sa'id bin Amir masih musyrik, belum masuk Islam, menonton, melihat
Khubayb bin Adi disiksa dan dibunuh. Maka dia kalau ingat peristiwa itu merasa berdosa. Mengapa dia tidak membela orang yang dizalimi, padahal dia mampu untuk membela, memberikan pembelaan. Sehingga kalau ingat itu dia merasa berdosa, Allah tidak mengampuni. Karena sangat takutnya akan azab Allah, jadikan dia pingsan. Dan itu sering terjadi karena ingat saja, ingat peristiwa dahulu gitu. Tentu dia insya Allah artinya setelah masuk Islam, Allah akan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah dilakukan semasa kekafirannya gitu ya. Tapi ini menunjukkan rasa ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar pun berkata, segala puji bagi Allah, aku bersyukur kepadanya karena dugaanku tidak meleset. Artinya dugaan bahwa Sa'id bin Amir adalah orang yang amanat, sebenarnya bukan orang yang khianat dalam menjalankan jabatan. Dan setelah dijawab, maka masyarakat pun puas dan tidak punya persangkaan yang buruk. Jadi terkadang penting di sini juga, bukan terkadang ya, penting sekali adanya komunikasi yang baik antara suami istri, antara orang tua dengan anak, antara kakak dengan adik, antara kerabat, antara teman, antara tetangga. Terkadang kalau kurangnya komunikasi bisa menimbulkan persangkaan buruk, suudzon. Tapi setelah adanya tabayun dijelaskan, baru akhirnya seseorang baru menyadari dan memahami dan tidak bersangka buruk. Jadi kalau ada salah paham, itu penting sekali sebenarnya untuk bertemu dan untuk saling menyampaikan isi hatinya supaya ada titik temu. Umar pun berkata tadi, segala puji bagi Allah, aku bersyukur kepadanya karena dugaanku tidak meleset. Umar memang menduga bahwa Sa'id tidak mungkin melakukan penyimpangan. Umar pun kemudian memberikan sejumlah uang sebanyak 1000 dinar untuk Sa'id. Sa'id menerimanya, tapi setelah itu dia pun menyedekahkan uang itu semuanya kepada fakir miskin. Ini mungkin yang bisa saya ceritakan tentang kisah Sa'id bin Amir. Silahkan kalau ada yang ingin menanyakan tentang kisah ini, dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan di dua ya. Yang satu pakai dalam topik ini, yang kedua keluar dari topik. Yang pertama itu apa hukumnya apabila orang hamba itu ketika mendengar petir yang sedang menyabar karena kemudian hujan itu kan banyak terjadi. Yang kedua, jadi bisa tadi ini kan banyak orang yang kalau udah pegang jabatan kan ke orang tua segala macam kayak jabatan itu kita sebagai umat yang kan kita harus bekerja apa ya, apakah tidak berubah di orang yang tak kritik itu supaya tidak menjadi tidak berbagi ukuran. Ya, tentang seringnya orang yang menduduki jabatan sering lupa, sering tamak dan lain sebagainya, artinya tidak menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Bagaimana solusinya? Maka tadi dijelaskan juga dalam kisah Sa'id bin Amir ini, adanya Sa'id bin Amir sebagai rakyat yang mengingatkan pada pimpinan gitu ya, menyampaikan kepada pimpinan dengan tujuan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan ada tujuan-tujuan lain, kepentingan-kepentingan duniawi, karena hasad atau karena persaingan politik, tidak. Tapi menginginkan kebaikan bagi pemimpin, maka dia menyampaikannya. Dan perlu juga pemimpin
yang tidak boleh juga tersinggung atau anti terhadap kritikan, yang seharusnya senang. Termasuk Khalifah Umar radhiyallahu anhu ini, dia mendoakan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang telah menunjukkan kepada saya kekurangan-kekurangan saya. Jadi ini penting, jangan marah, perlu diingatkan. Dan sebaliknya juga tadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga selektif dalam memilih pemimpin, dalam memilih gubernur, selektif memilih orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang amanat. Nah, ini seharusnya demikian juga. Apabila dalam satu masyarakat, dalam satu negara, masyarakat punya peranan untuk memilih, maka hendaklah pilih yang bertakwa, orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang jujur, orang yang amanat, dan seterusnya. Bukan pilihan-pilihannya karena indikasi-indikasi lain yang sifatnya keduniaan, karena menguntungkan. Kalau saya pilih dia, nanti bisnis saya akan dimudahkan. Tidak peduli apakah orang tersebut orang yang baik, orang yang pantas atau tidak, tapi akan menguntungkan saya. Nah, ini tidak, pertimbangannya seperti itu. Dan tidak lupa juga tentunya kita banyak terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meluruskan, memberikan hidayah kepada para pemimpin, para pejabat. Di samping kita juga banyak beristighfar, bertaubat, memperbaiki diri, dan terus berdakwah kepada masyarakat. Karena pemimpin ini kriteria dan akhlak mereka tidak lepas dari kriteria dan akhlak dari masyarakat. Pemimpin ini potret dari bagaimana masyarakatnya. Apabila masyarakatnya insya Allah baik, maka akan muncul juga insya Allah pemimpin yang baik juga. Sehingga perlu terus berdakwah, memberikan pendidikan kepada generasi muda agar mereka nanti juga kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, beriman, bertakwa kepada Allah, yang jujur, yang adil, yang amanat, yang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Ya, yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya kita memilih seorang pemimpin atau perwakilan yang justru mereka itu menginginkan sebagai pemimpin, menginginkan sebagai punya jabatan, sedangkan dalam Islam dilarang oleh Rasulullah mengangkat orang yang ingin meminta jabatan. Sedangkan di Indonesia khususnya yang jadi pimpinan itu menginginkan pimpinan. Jadi pejabat juga ingin jadi pejabat, bahkan sampai mengeluarkan biaya tinggi. Nah, bagaimana kita yang sudah jelas kita kan diwajibkan memilih pemimpin, sedangkan pemimpin rata-rata kita ini modalnya pakai uang, ingin menjadi pimpinan pakai uang dan menginginkan dia sebagai orang pemimpin, bukan karena diangkat seperti tadi Said itu. Ya, terima kasih. Ya, seperti Said bin Amir tadi juga ketika dipilih untuk jadi gubernur, dia awalnya menolak. Artinya dia bukan berambisi kepada jabatan. Bahkan ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW meminta jabatan, oleh Nabi SAW justru tidak diberi. Dan dijelaskan bahwasanya jabatan itu adalah suatu amanat yang di hari kiamat itu banyak nanti merupakan menjadi penyesalan. Gitu. Maka penting di sini untuk para calon pemimpin ini jangan menjadi orang yang sangat ambisi untuk jadi pemimpin, tetapi tujuannya juga adalah duniawi, karena cari uang, cari pengaruh untuk dunia istilahnya ya. Dan tentu bagi masyarakat juga, kalaupun diminta untuk memilih, maka selektif tadi seperti saya katakan, bukan orang-orang yang berambisi yang tujuannya untuk dunia. Adapun kalau semuanya sama-sama calonnya adalah orang yang ambisi semua,
Tidak ada satupun yang tidak punya ambisi misalnya ya. Maka kita kalaupun barangkali terpaksa memilih yang paling lebih ringan, artinya mudaratnya yang lebih baik, banyak kebaikannya misalnya. Kemudian untuk masalah meminta atau berambisi dalam kondisi tertentu, selama tujuannya bukan untuk pribadi dan untuk dunia, itu masih dibolehkan. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam meminta jabatan kepada raja untuk dijadikan sebagai bendahara negara. Saya bisa dan mampu untuk menjalankan tugas tersebut. Itu kalau dalam keadaan artinya terpaksa, ketika kebanyakan orang barangkali, misalkan pemimpin ini tidak mesti harus pemimpin negara ya. Misalkan dalam satu masyarakat diminta juga misalnya untuk memimpin DKM masjid misalnya. Karena khawatir kalau tidak kita maju misalkan akan tampil pemimpin-pemimpin yang tidak amanat, maka seseorang apabila dia sudah sholat istikharah dan merasa bahwa dia berambisi tadi, tujuannya sama sekali bukan ketenaran, bukan uang, bukan apa-apa, bukan yang sifatnya duniawi, maka dibolehkan dia mengajukan, menawarkan dan berambisi tadi misalnya. Tapi itu dalam kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya darurat. Ya, ada lagi? Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, dengan kepemimpinan beliau dari gubernur ini, biasanya saya berpercayaan bahwa perbuatan baik itu banyak. Perbuatan baik itu banyak, tetapi memberi nasihat kepada orang demi keselamatan akhirat itu perbuatan yang jauh lebih baik. Nah, yang perlu saya tanyakan, minta keterangannya, pada saat tadi itu menjadi gubernur, itu apakah sudah masuk Islam atau belum? Karena ini yang saya ingin bayangkan pada saat beliau berikan dengan orang yang diberi. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Ya, Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu ketika diangkat oleh khalifah menjadi gubernur di Homs sudah masuk Islam. Hanya beliau suka pingsan ingat akan masa lalunya ketika dia masih kafir, masih di Mekah, belum masuk Islam, melihat seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu disiksa dan dibunuh. Dia hanya jadi penonton saja, tidak berbuat apapun untuk membela. Ini jawabannya seperti itu. Jadi ini pelajaran juga bagi kita. Sebenarnya umat Islam juga harus membela orang-orang yang tertindas, membela orang-orang yang dizolimi, meskipun kita secara pribadinya tidak dizolimi misalnya, tapi orang lain, maka kita harus ada punya rasa ghirah, semangat untuk membela orang yang dizolimi, meskipun nanti beresiko harta kita keluarkan, waktu kita korbankan, tenaga kita, pikiran, bahkan kita mendapatkan ancaman, resiko dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan sifat-sifat kesatria, sifat-sifat kepahlawanan untuk memikirkan orang lain, tidak egois hanya memikirkan diri sendiri. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tampilkan pemimpin-pemimpin umat, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang jujur, yang memikirkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.